Penempatan pertama itu di cabang Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di Dumoga. Kemudian 2 tahun kemudian saya ikut pendidikan jaksa tahun 2005. Itu ditempatkan di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Dan tahun 2006 saya menjabat sebagai Kepala Subseksi Penuntutan pada bidang pidana umum di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Dimanapun saya ditempatkan, semuanya berkesan, namun tentunya kesannya berbeda-beda gitu. Ya. Yang membedakan apa ya itulah tempat penempatannya, tentunya kultur masyarakatnya berbeda. Ya. Di situ kita harus menyesuaikan dengan kultur masyarakat setempat yang berbeda-beda. Misalnya di Bali yang kental dengan budaya Hindu kan, budaya masyarakat Bali. Misalnya di Lombok, iya, Pak, Lombok, Pak, kental dengan budaya Muslim, ya kan, Pulau Seribu Masjid. Kemudian di sini semuanya berbeda-beda. Kita sekarang ada 6 bidang, yaitu bidang yang pertama mengenai ideologi politik, pertahanan keamanan, yang kedua sosial budaya dan kemasyarakatan, yang ketiga ekonomi dan moneter, yang keempat pengamanan pembangunan strategis, kelima produksi intelijen dan teknologi informasi, dan yang keenam penerangan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gustaf di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang istimewa. Tentunya beliau adalah bisa dibilang inisiator dari podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sahabat Adiaksa yang sudah mensubscribe atau membunyikan lonceng notifikasi harusnya sudah tahu siapa narasumber kita di episode kali ini. Supaya sahabat Adiaksa tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Otto Sompotan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa satu kurang apapun. Pak, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di podcast kami yang mungkin masih sederhana ini. Kedepannya insya Allah podcast ini akan lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak hingga menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Halo Sobat Adiaksa. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit mengenai perjalanan karir saya. Jadi saya itu masuk di kejaksaan itu sejak tahun 2003. Penempatan pertama itu di cabang Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di Dumoga. Kemudian 2 tahun kemudian saya ikut pendidikan jaksa tahun 2005. Itu ditempatkan di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Dan tahun 2006 saya menjabat sebagai Kepala Subseksi Penuntutan pada bidang pidana umum di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Dan selanjutnya pada tahun 2007 saya dipercayakan menjabat sebagai Kasipitsus, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Tondano tahun 2007. Nah, kemudian tahun 2012 saya mengikuti tes Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung. Di sana saya bertugas selama 5 tahun di Direktorat Penyidikan dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Dan tahun 2012 saya dipromosikan, diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Kejaksaan Tinggi Bali. 2019 kembali lagi saya dipromosikan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, masih di Provinsi Bali. Kemudian pada tahun 2020 saya dimutasi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah di Praia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu tahun 2020. Kemudian tahun awal 2021
tepatnya di bulan Maret saya kembali lagi dimutasi, dipromosikan menjabat sebagai jabatan asisten intelijen pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo sampai sekarang. Itu lumayan lama Pak ya. Itu berapa tahun Pak totalnya Pak kalau bisa dihitung? Totalnya ya kalau dihitung dari tahun 2003 ya sekarang 19 tahun ya. Oh 19 tahun ya. Aduh, saya saja baru 12 tahun berkarir di kejaksaan Bapak. Oh sudah 19 tahun. Ada tempat yang paling berkesan Pak di selama bertugas itu? Kalau bagi saya sih semuanya berkesan. Dimanapun saya ditempatkan semuanya berkesan, namun tentunya kesannya berbeda-beda gitu. Ya. Yang membedakan apa ya itulah tempat penempatannya, tentunya kultur masyarakatnya berbeda. Iya. Di situ kita harus menyesuaikan dengan kultur masyarakat setempat yang berbeda-beda. Misalnya di di Bali yang kental dengan budaya Hindu kan, budaya masyarakat Bali. Misalnya di Lombok, iya Pak, Lombok Pak, kental dengan budaya Muslim, ya kan, Pulau Seribu Masjid. Kemudian di sini semuanya berbeda-beda, tapi semuanya berkesan. Oh, dan saya sangat bersyukur pernah ditempatkan di semua tempat itu. Iya Pak. Pak, kita mungkin ke tugas dan fungsi Bapak dulu ya Pak. Selaku asisten intelijen Pak, pertama saya mungkin akan sedikit memberikan bukan memberikan penjelasan sih Pak. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang tugas dari intelijen, karena masyarakat luas itu sering menyamakan semua persepsi bahwa intelijen itu pekerjaannya itu tentang undercover atau bagaimana menangkap penjahat gitu melalui penyelidikan atau melalui kayak di film-film itu loh Pak gitu. Apakah ada yang berbeda antara intelijen yang orang-orang masyarakat pada umumnya kenal dengan intelijen kejaksaan? Karena kalau intelijen kejaksaan itu punya fungsi yang sama dengan intelijen TNI atau kepolisian, ya bisa dibilang bisa ada benturan Pak gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak perbedaan intelijen pada umumnya yang orang kenal dan intelijen kejaksaan itu seperti apa Bapak? Silakan. Iya, memang kalau bicara tentang intelijen ya, di setiap instansi dia yang mempunyai fungsi intelijen itu ya ada perbedaan memang ya. Yeah. Kalau misalnya di TNI Polri mungkin sifat intelijen mereka mungkin lebih strategis ya. Kalau kita kejaksaan itu lebih kepada menunjang penegakan hukum gitu. Kalau dulunya diistilahkan intelijen kita intelijen justisial, kalau sekarang intelijen penegakan hukum. Mengenai mekanisme pelaksanaannya ada beberapa persamaan sebenarnya. Jadi kalau dibutuhkan undercover sama dengan intelijen institusi lain ya itu dibolehkan gitu. Jadi yang namanya intelijen kan berasal dari kata intelligence ya, artinya kecerdasan. Jadi kita menggunakan kecerdasan kita untuk menuju tujuan kita. Nah, perbedaannya ya di tujuannya itu. Kalau intelijen kejaksaan dengan 3 matra utama yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, itu tujuannya demi penegakan hukum. Tentunya demi kepentingan untuk informasi kepada pimpinan. Gitu. Jadi jelas sahabat Adiaksa ya, bahwa di situ ternyata ada batasan yang sangat jelas antara intelijen di TNI dan Polri atau intelijen di tempat lain dengan intelijen di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah Pak, bidang asisten intelijen itu membawahi berapa bidang Pak? Kalau kita sekarang ada 6 bidang, yaitu bidang yang pertama mengenai ideologi politik, pertahanan keamanan, yang kedua sosial budaya dan kemasyarakatan, yang ketiga ekonomi dan moneter, yang keempat pengamanan pembangunan strategis, kelima produksi intelijen dan teknologi informasi, dan yang keenam penerangan hukum. Bisa dijelaskan sedikit Pak masing-masing bidang terkait sedikit saja Pak? Ya kalau bidang yang pertama ya tentunya yang terkait dengan itu ya seperti ideologi politik gitu,
politik misalnya sekarang kan kita mau menyongsong tahun ini ya, pemilu ya, tahun politik. Nah itu masuk dalam bidang tugasnya dia, termasuk pertahanan, keamanan, kira-kira potensi-potensi kerawanan apa, itu harus dipetakan untuk meminimalisir AGHT ya, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kalau bidang yang kedua itu sosial budaya dan kemasyarakatan. Jadi misalnya dalam kemasyarakatan ada macam COVID kemarin, nah itu salah satu penyakit mewabah. Kira-kira ancaman, gangguan, hambatan, tantangan itu apa yang muncul di situ. Nah itu di bidang yang kedua, bidang kegiatan-kegiatan kebudayaan bisa itu di situ. Yang ketiga ekonomi dan moneter. Contohnya ya dia menangani misalnya sektor pembangunan, misalnya penggunaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan, tentang inflasi seperti apa. Nah itu bidang yang ketiga. Kalau bidang yang keempat pengamanan pembangunan strategis. Jadi di sini kita membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dalam melakukan pembangunan, khususnya proyek pembangunan yang bersifat strategis, entah itu skala nasional ataupun skala daerah. Bisa juga proyek prioritas gitu. Bisa juga dari BUMN, BUMD. Bisa. Jadi tujuannya yaitu kita membantu user dalam hal ini pelaksana pembangunan itu agar supaya terlaksana sesuai dengan rencana gitu, tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai aturan gitu. Dan yang kelima itu bidang produksi intelijen dan teknologi informasi. Nah dia lebih kepada pelaporan-pelaporan kepada pimpinan. Jadi hasil-hasil operasi di lapangan ada pelaporan apa, nah dia dan kemudian teknologi informasi. Jadi mengenai alat-alat penunjang yang bersifat IT, itulah di bidang yang kelima ini. Kemudian bidang yang keenam itu penerangan hukum. Dia contohnya seperti yang kita laksanakan sekarang, podcast. Jadi dia lebih kepada memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai media. Bisa turun langsung dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan bisa juga lewat media radio, media televisi, dan salah satunya yang sekarang lagi kekinian ya podcast ini gitu. Di antara tadi yang sudah Bapak jelaskan panjang lebar, ada bidang yang cukup menarik bagi saya untuk saya lebih kembangkan pertanyaannya, Pak, terkait dengan yang ideologi politik ya. Ya, itu Pak, di situ ada pengamanan pemilu gitu. Apa bentuk dukungan Kejaksaan Republik Indonesia atau pada khususnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait dengan pemilu yang akan nanti kita hadapi di tahun 2024? Bentuk dukungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo seperti apa Pak yang diberikan? Apakah ada untuk pengaduan atau posko mungkin Pak untuk menampung aspirasi gitu Pak? Ya seperti yang sudah Dek Gustaf bilang tadi, untuk menyongsong pemilu tahun 2024 ini kita khususnya di bidang ideologi politik itu sesuai dengan instruksi pimpinan Pak Jaksa Agung lewat Pak Jam Intel, se-Indonesia itu jajaran intelijen diwajibkan membentuk posko pemilu. Membentuk posko pemilu di setiap kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk pertama meminimalisir potensi-potensi terjadinya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Gitu. Jadi mengenai inventarisir data, potensi-potensi apa yang terjadi, nah kira-kira langkah-langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan. Di situ juga kalau ada yang ingin memberikan laporan ya kita akan terima. Kira-kira ada yang melanggar apa, nah nanti langkah selanjutnya dari situ dia harus berkolaborasi dengan bidang yang lain. Gitu. Jadi disitulah dia tempat penerimaan laporan, tempat pengolahan data, analisis. Nah nanti tindak lanjutnya seperti apa
akan dikolaborasikan dengan bidang yang lain. Gitu. Ya Pak, dari penjelasan Bapak tadi sepertinya ini sektor yang paling syarat akan kepentingan Pak. Apa bisa Kejaksaan Tinggi menjamin ada independensi dalam penegakan hukum atau mempertahankan pemilu yang transparan gitu Pak dalam penegakan hukumnya? Jadi kalau dari kami ya, dari Kejaksaan, kalau bilang kita menjamin itu terlaksananya pemilu yang transparan, adil, tentunya kita belum bisa juga menyatakan kita menjamin, karena bukan kita pelaksananya. Tapi apabila kita mendukung agar itu terlaksana secara adil dan transparan, itu kita wajib. Institusi Kejaksaan se-Indonesia itu wajib melalui jajaran intelijen wajib mendukung pelaksanaan itu dari sisi ya seperti tadi, pengawasannya, pencegahannya, agar supaya pemilih itu terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, gitu, adil, transparan, gitu. Termasuk menghindari benturan kepentingan Pak ya? Benturan kepentingan saya kira di Kejaksaan tidak ada. Oh, tidak ada Pak ya? Karena kami kan ASN, kami netral, gitu. Oke, mungkin selanjutnya yang kedua yang menarik untuk saya bahas Pak terkait dengan fungsi dari penerangan hukum. Kita ketahui bersama Pak, penerangan hukum juga itu punya mitra Forwaka Pak. Pak. Bisa mungkin Bapak jelaskan bagaimana dukungan Kejaksaan terhadap Forwaka Pak terkait dengan penerangan hukum, fungsi penerangan hukum? Jadi dalam kemitraan antara Kejaksaan dengan Forwaka, yaitu Forum Wartawan Kejaksaan, sejauh ini kami di Gorontalo itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Kami bersinergi dalam hal mendukung keterbukaan informasi publik, gitu. Jadi program-program kejaksaan seperti apa, nah dari rekan-rekan media sudah memberitakan dengan sangat baik, dan saya rasa itu sangat dibutuhkan karena masyarakat sekarang itu masyarakat yang haus akan berita. Nah, dengan rekan-rekan media yang tergabung di Forwaka, saya rasa itu sudah mulai memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita atau informasi tentang kegiatan-kegiatan di Kejaksaan, sehingga masyarakat sudah mulai paham Kejaksaan itu apa, tugasnya apa, gitu, seperti itu. Jadi begitu sahabat Adiaks ya, dari apa yang sudah Bapak Asintel jelaskan dari fungsi, terus tujuan, serta mungkin strategi-strategi yang nanti akan dilaksanakan. Pak, saya mau minta mungkin harapan Bapak bisa dijelaskan ke depannya intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo atau masyarakat Gorontalo seperti apa Pak? Gitu. Jadi harapan kami memang ke depan ya, kalau namanya intelijen, dia itu tidak stagnan ya, dia berkembang terus, dia dinamis karena mengikuti perkembangan zaman. Karena mengapa? Zaman ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, itu kita harus senantiasa mengikuti itu, gitu. Jadi kalau zaman dulu orang mengetik pakai mesin ketik, kan sudah pakai komputer apa kan, dulu mungkin orang baca berita lewat media cetak, semua media cetak, radio. Sekarang orang kebanyakan lewat handphone udah bisa. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi saya sangat berharap ke depan intelijen kita khususnya Kejaksaan bisa mengikuti perkembangan zaman ini demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat tentang pelayanan hukum, khususnya dalam ya kebutuhan tentang informasi yang besar harapan kita berujung-ujung pada pencegahan terjadinya tindak pidana, seperti itu sih. Jadi begitu sahabat Adiaks ya, sudah dijelaskan panjang lebar oleh asisten intelijen. Kita sekarang tiba di penghujung podcast kali ini. Sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Oto terkait dengan intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Oke, saya Gustaf mohon pamit undur diri. Kenali hukum, jauhkan hukuman.
Salam Adiaksa.